Oke. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Qatifillah, arsyadukum ta'ala. Naftati wa nabda liqa'ana hadas sabah bil basmalah. Absen dulu. Hanif, Haidar. Kemarin sore masuk ya Haidar ya? Fatih, Fakhri, Farhan, Sidik, Lintang, Rosyid, Muad. Kemarin sore masuk ya? Muad. Masuk kemarin sore. Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, sakit apa? Amri, Noval, Rama, Yakub, Haki, Guzi, Syahban, Yahya, Yoga, Zaki, Rosyid, Lukman, sama Yoga. Oke, wafillah. Kemarin kita sudah pelajari terkait dengan al-mushkilat al-amma ad-daimah dengan al-mushkilat al-aniyah al-muhaddadah. Sekarang hari ini, pagi ini kita akan membahas satu lagi aspek kesalahan atau masalah yang ada dalam halaqat Qur'aniyah, yaitu mushkilatul hudur wad dawam, terkait dengan kedisiplinan dalam kehadiran. Tafadhol Ghuzi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita untuk belajar halaqah Qur'aniyah. Dan kedua, salat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita masih bisa merasakan nikmatnya iman. Kemudian yang ketiga, saya sebagai pembawa materi akan menyampaikan pembahasan yang ketiga tentang masalah al-mushkilah al-hudur wa dawam, masalah kehadiran dan ketertiban. Ya mushkilatun amatun fi syatta majallatil hayatil amaliyah al-mukhtalifah wa la'alaha akthar khuturah fi majalil halaqat al-Qur'aniyah wa ta'lim bisyaklin 'am, wa dzalika li ta'luqaha bin nasyiati minas sighari wal murahiqaini mimman yahsha 'alaihim awaqibuha aktsara min ghairihim wa aula tilkal muskilah. Yang artinya ini adalah masalah umum di setiap bidang kehidupan. Wala'allaha aktsar khuturah, dan mungkin itu lebih
lebih berbahaya di bidang al-halaqah al-Qur'aniyah wa ta'lim bi syaklin am wa dzalika li ta'alluqaha bin nasyiati minasighari wal murahiqaini, dan itu karena dia terikat dengan anak-anak muda dan remaja dan mimman yakhsha alaihim awaqibu aktsara min ghairihim, yang mana konsekuensinya lebih besar daripada yang lainnya. Wa aula tilkal muskilat, permasalahan yang paling penting adalah yang pertama masalah al-ghiyab atau tentang gaib atau tidak hadir. Wal maqsudu biha al-ghiyabul mutakarrir anil halaqat biduni udur makbul, tidak hadir berkali-kali di dalam halaqah tanpa ada udur yang bisa diterima. Au iznin sabiqin, atau tidak, atau tanpa izin. Jadi masalah pertama, ada santri yang sering sekali gaib, akan tapi gaibnya berkali-kali, bukan cuma sekali, dan itu tanpa alasan yang jelas. Kemudian atharuha salbiyati ala talibi wal halaqah, dampak negatif bagi murid dan halaqah. Al-ghiyabu mutakarrir bila udur muskilatun sya'i'atun yanbaghi ayyuh tamma biha wa ayyus'a ila ma'ali jati wa tawafi'iha. Kegaiban yang berkali-kali tanpa udzur itu adalah permasalahan yang harus diperhatikan untuk mencoba mengatasi masalah tersebut, karena efeknya serius pada murid, dan dampak paling utama ada 3. Yang pertama, al-khauf min kauni sahibi hadhil muskilah minatulab, ditakutkan orang tidak hadir halaqah akan memanfaatkan waktunya ke tempat ila amakini ghairi murdiyah, ke tempat yang tidak benar atau tidak diridhoi. Artinya ditakutkan orang tidak hadir halaqah akan memanfaatkan waktunya ke tempat yang tidak benar. Wallati la ya'lamu anha waliyun amruhu au muallimahu syai'an, yang mana ketidakhadirannya itu tidak diketahui oleh wali santri atau muallimnya. Jadi maksudnya ini adalah bisa jadi orang yang tidak hadir itu dia memanfaatkan waktu bolosnya atau tidak ikut halaqahnya itu ke tempat-tempat yang tidak benar, entah itu ke kamar tidur ataupun ke yang lainnya, jajan atau yang lainnya misalnya. Kemudian yang kedua, at-ta'siru salbi al-wadihun wal mubashirun, dampak buruknya itu jelas dan langsung bisa dilihat. Jadi ketika orang yang gaib itu bisa dilihat langsung, kan namanya gaib tidak ada di kelas, itu bisa terlihat oleh teman-teman yang lainnya. Kemudian itu ala mustawa thalib al-ilmi wa tahsili, dampak negatifnya itu jelas dan langsung bisa terasa pada apa? Pada level keilmuan santri dan pencapaiannya. Ala mustawa thalib al-ilmi wa tahsili, justru kuncinya malah ala mustawa thalib al-ilmi wa tahsili. Terus dan yang ketiga, al-khaufu min siryani hadhihi dhahirah ila baqiyati tulab
li sur'ati ta'thiri ba'dhum bi tasrifatil ba'di wa sulukihim. Masalah ketiga adalah dampaknya itu berdampak bagi sebagian murid. Kemudian langsung Suryan apa? Sirian. Menular. Khawatirnya keburukan ini nanti menular kepada santri yang lain. Ya, yang ditakutkan adalah yang mana pelanggaran ini akan menular ke yang lainnya. Jadi biasanya kan orang yang ketika ada beberapa orang yang gaib itu akan mempengaruhi teman yang lainnya. Penasaran, kok kayaknya enak, bolos itu. Jadi mempengaruhi. Kemudian amal ilaj, kemudian solusinya adalah fayakunu bitafaqudi daimin minal muallim al-asali bihi wa wasailihi allati yastakhdimuha fil halaqah bughiyata tashihil muhti'i minhu. Sini kami artikan solusinya yang pertama adalah membiasakan murid jujur dalam perkara perizinan. Ya. Enggak, bukan. Itu enggak pas itu terjemahannya. Bittafaqud daim minal muallim. Memeriksa terus. Oh. Tafaqud itu memeriksa. Absen atau sekedar nanya ini kemana, kenapa. Kemudian langsung artinya itu. Langsung artinya nggak apa-apa. Solusinya kalau saya baca sih ada 6 itu langkah-langkah yang bisa diambil seorang muallim untuk mengatasi masalah ghiyab ini. Kemudian yang solusinya yang kedua, bagi muallim agar bisa memperkuat insting dalam memilih santri yang jujur dari yang meminta izin oleh santri. Itu kayaknya deh, salah. Melompat ke muskilah yang ketiga kita ya. Oh. Langkah kedua yang bisa diambil seorang mu'alim ada di baris ketiga. Summa bimura'ati awamirit tahfiz ma'amkana. Memperhatikan faktor-faktor pendorong atau stimulan semampu mungkin. Oh iya. Diperiksa, awamilut tahfiznya diperkuat. Yang ketiga, muhawaratit thalib sahibi hadhihi dhahirah. Santri yang memang dia itu gaib terus diajak ngobrol, diajak diskusi. Yang keempat, wal infitah alaihi lima arifati asbabil ghiyabi wa dawafihi. Terbuka kepada dia biar nanti kita bisa menggali sebab-sebab dari keghaiban dia, motifnya apa gitu. Terus yang kelima, setelah terbuka kemudian barulah kita masuk tanbihuhu ilal asar as-salabiyah al-mutarattabah ala dzalika. Memberikan peringatan kepada dia terhadap efek-efek negatif yang akan timbul atau diakibatkan kalau orang itu sering ghaib. Wa akhiran yang keenam, al-ittisal biwali amrihi wa ilamu bil amri idza lam yastajibit talibu wastamarra fil ghiyabi tuna udhrin musawwigin. Menghubungi wali murid atau wali santri dan memberitahukannya terkait dengan kasus anaknya. Bil amri terkait dengan perkara, maksudnya kasus anaknya. Idza lam yastajibi talib, kalau si santri atau murid tidak mau menerima arahan kita. Wastamara fil ghiyab, sudah dipanggil, sudah dikasih tahu tapi masih gaib terus.
Duna udhrin musawwigin, tanpa ada udhur yang dibenarkan. 6 ya langkahnya ya. At-tafaqud, mura'ah, muhawarah, infitah, tanbih sama ittisal. Ya kurang lebih seperti itu. Kelewat. Langsung masalah kedua, yakni masalah terlambat. Wa khususan idza kana hadza ta'akhur mutakarriran wa tawilul muddah wa tawilul muddah fala yasilu talib illa ba'di ma di rabiul waqti au nisfuhu. Masalah kedua Kelewat juga. langsung artinya sih. Ya, betul. Yang pertama hilangnya motivasi untuk hadir. Yang ini tadi dulu. Yang mana? Hilangnya motivasi itu kan sebabnya. Yang tadi anu baca itu di terjemahannya. Oh, Belum. Ada terjemahannya enggak? bingung yang mana? Khususnya kalau keterlambatannya ini mutakarriron, berulang-ulang. Wa tawilul muddah, dan lama terlambatnya itu, tidak cuma 1 atau 2 menit, lama. Fala yasilu thalibu illa ba'da mudhi rub'il waqti aw nisfi. Oh iya. Halaqah sudah berjalan 1/4 baru dia datang, atau bahkan sudah berjalan setengah baru dia datang, atau tinggal penutupan dia datang. Takhur. Baru asbabu tadi yang. Oh iya. Sebabnya yang pertama hilangnya motivasi untuk hadir. Motivasi Kemudian pribadi. yang kedua malas untuk datang. Bukan. Malas itu akibat dari hilangnya motivasi. Sebab yang kedua itu wa minha, setelah wa minha. Baris ketiga itu. Bu'tu makani iqamati, jauhnya. Oh iya. Antara tempat dia dan guru jaraknya jauh. Jauh, tidak ada transportasi. Tidak ada kendaraan atau transportasi. Wasilatin naqli syari'ah itu ya transportasi, sepeda, motor atau apa. Terus yang ketiga, yang ketiga wa minha su'u alaqatihi bi muallimihi au bi ba'di zumaraihi fil halqah. Kenapa kok terlambat? Bisa jadi sebabnya karena buruknya hubungan dia dengan muallim atau dengan sebagian temannya di halaqah. Hilangnya motivasi pribadi, ghiyabul ba'is az-zati, bu'tu makani iqamatihi an maqaril halqah, jauhnya lokasi atau rumah dengan tempat halaqah. Udah jauh, enggak ada kendaraan lagi kan. Yang ketiga, su'u alaqatihi bi muallimihi au bi ba'di zumala'i. Terus langsung ke masalah ketiga. Solusinya apa? Solusinya efek negatifnya apa? Sini enggak diterjemahin. Wa khuturatu hadhil mushkilah tukamminu fi anna laha nafsul athar as-salabiyah al-mutarattaba ala mushkilatil ghiyab kama anna al-ilaja wahidun aidan. Efek negatif, dampak negatif dan solusinya sama seperti muskilah yang pertama. Bisa jadi anak ini terlambat karena dia ngopi dulu ke kafe misalkan, atau mungkin dia PS-an dulu setengah jam baru datang ke halaqah misalkan, dan lain sebagainya. Solusi dan efek negatifnya sama. Dan masalah yang ketiga, al-ifradu fi min manhil istidzan au man'ihi. Masalah yang ketiga adalah mudahnya memberi izin. Innal istidzan hakun min huquqil mar'i mahma kanat tabi'ati amalihi famin
khilalihi yaqdi hajatuhu ad-daruriyah min irwa'i zomai au tajdidul wudu au talbiyatin nidai. Sesungguhnya izin itu boleh apabila dibutuhkan, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus seimbang dalam mengizinkan. Walakin dzalikal masyrut bil i'tidali fihi, amma idza talla hadha syarti fahai walakin dzalikal masyrut bil i'tidali fihi, amma idza talla hadha syarti fahayna idzin qad tasbih hadhihi al-amaliyah tabi'ah a'iqan aw mushkilatun yu'ani minhu bisyaklin amali. Adapun jika kondisi ini rusak ataupun sering banyak izin, maka terkadang perizinan itu malah menjadi penghalang atau permasalahan yang berdampak dengan salahnya perbuatan atau tindakan. Kemudian solusinya wal ilaj, yang pertama at-ta'widu talibus sidqi fi hadzal amri. Amrnya adalah membiasakan murid jujur dalam perkara perizinan. Kemudian yang kedua, alal muallim ayyatasifu bi syai'in minal hissidati fi tamyizi shadiq. Bagi muallim agar bisa memperkuat insting dalam memilih santri yang jujur dari yang meminta izin oleh santri. Peka. Ini dia kayaknya izinnya bohongan deh kayaknya. Kan bisa dilihat gelagatnya. Biar nggak terlalu longgar mengizinkan, juga biar tidak terlalu sempit dalam mengizinkan. Bilangnya mau wudu, padahal misalkan rambutnya aja masih basah, kok wudu lagi ngapain? Kan gitu. Dan bagi ala yazidu tu marratil istidani anil marrati wahidah. Yang ketiga, seyogyanya guru tidak menambah perizinan dalam satu waktu. Kemudian Setiap santri itu hendaknya izinnya itu tidak lebih dari 1 atau 2 kali, marratin wahidatin au marratain. Kalau udah lebih dari 2 kali betul-betul nggak usah diizinkan, illa li daruratin qaswa. Jadi ujungnya itu, ujung yang nomor 3 itu. Wala yu'ta talibu aktsara min hadzal adad. Santri hendaknya tidak diberikan izin lebih dari 2 kali, illa li daruratin qaswa, kecuali betul-betul karena darurat yang mendesak. Kemudian yang selanjutnya la yusmahu li aktsari minat talibi bil khuruji minal halaqah. Tidak memberikan santri banyak yang keluar dari halaqah. Tidak mengizin. Gimana ya bahasanya? Jangan memberikan izin lebih dari 1 santri dalam 1 waktu. Maksudnya tuh gitu. Gantian maksudnya. Kalau udah ada 1 yang izin, ada yang izin lagi, nanti nunggu temenmu balik dulu, baru kamu boleh izin. Paham maksudnya? Biar kalau dalam 1 waktu mengizinkan lebih dari 1 santri, nanti yang izin 4 orang, halaqahnya nanti habis. Nah, kalau halaqahnya agak gemuk sih mending, tapi kalau halaqahnya cuma 6 orang, yang 4 izin tinggal 2 orang. Belum lagi ada kemungkinan nanti kok 2 orang ini kok izin bersamaan, ngapain dia? Jangan-jangan di kamar mandi yang sama kan?
Ya, sama-sama di pondok maksudnya, bukan satu kamar mandi, bukan. Atau mungkin kong kali kong nih mau ngecas HP atau apa kan gitu kan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kelima yang bagi muhasabati man yata'akhir anil audati fi zamani munasib bi hirmanihi minal khuruji marratan ukhra. Mengintrospeksi murid yang sering izin atau keluar dengan melarangnya keluar di waktu yang lain. Mengintrospeksi santri yang terlambat untuk kembali. Ya ta'akhir anil audah itu kembali fi zamanil munasib. Sudah dikasih waktu kan, misalkan Ustaz mau ngapain? Mau buang air kecil, ya sudah 3 menit kalau gitu. Misalkan setelah 3 menit kok belum balik, ya nanti berarti di muhasabah, ditanya, kok lebih dari 3 menit ngapain aja kamu? Ya tadi udah keluar sedikit, habis itu sudah pakai celana lagi tapi mau keluar lagi Ustaz. Gitu terus 5 kali. Oh ya sudah, misalkan, dan lain sebagainya. Yang keenam, yang bagi al muallim ta'limu talib adab al-istidan. Seyogianya bagi seorang murid itu mengajari seorang santri adab dalam perizinan, dalam izin. Adabnya baca cuma adab minta izin yang tercantum dalam buku kita ini, dalam kitab kita, ada di nomor 6 baris kedua. Talabuhu awalan minal muallim bilutfin. Minta izin kepada muallim bilutfin dengan apa? Lutfin itu apa? Dengan lembut. Wa adamu mughadaratil halqah illa biidznih. Tidak keluar dari halaqah kecuali setelah mendapatkan izin dari muallim. Yang pertama, intinya minta izin kepada muallim dengan baik, dengan santun. Yang kedua, summa ikhtiyarul waqtil munasib li hadat talab. Memilih waktu yang tepat untuk meminta izin. Allah. Jangan izin itu fala yuqati'ul muallim asna'a tilawatihi. Jangan minta izin kepada muallim sambil memotong tilawahnya muallim, sedang baca tapi kemudian di tengah-tengah baca minta izin sehingga bacaannya muallim terputus. Awin syighali biman amamahu minat tulab, sedang ada yang setoran, sedang fokus menyimak kemudian izin. Nah, itu bukan waktu yang tepat. Yang ketiga, wa akhiran al-audah mubasyaratan ba'dal faraghi mimma kharaja li ajlih. Langsung kembali setelah selesai dari tujuan kenapa dia minta izin atau keluar. Sudah minta izinnya sudah tepat waktunya, diizinkan, maka setelah selesai hajatnya langsung segera kembali. Jangan mampir mie ayam dulu atau beli bakso dulu. Kan itu izin kamar mandi, setelah selesai kamar mandi ke bakso dulu baru masuk halaqah. Ya. Dan yang 7, yumkinu istihdamul istidani kawasilati tahfizi wa tansyid. Izin di sini izin dapat digunakan untuk sarana motivasi dan merajinkan. Ya, menyemangati untuk lebih rajin. Gimana contoh bentuknya? Menjadikan perizinan sebagai sarana untuk memotivasi santri. Ini di sini ada. Wadzalika fis samahi lil mutafawwiq minat tullab aw man anha wajibahu minhum bi suratin hasanatin
bil khuruji li ba'di sya'ni. Jadi yang diizinkan itu santri-santri yang berprestasi atau santri yang sudah selesai tugasnya, menyelesaikan tugasnya dengan baik, diizinkan, kan gitu. Bisa juga perizinan ini dijadikan sebagai wasilah iqab maknawi, kama yumkinu istimaluhu min qibalil muallim ka wasilati iqabin maknawiyin, wa dzalika bi ta'khiri khurujil mutakhallif minhum awil kaslan ba'du syai' hatta yunhi ma 'alaihi aw bi hirmani man urifa an istiqlal hadzal idzan fi ihdatsil munazaat baina wa baina ghairi min at-tullabi kharijan. Intinya kalau ada santri yang agak males, nah itu nanti perizinannya agak dipersulit itu. Atau santri yang nakal, perizinannya agak dipersulit. Makanya kalau antum izin kok dipersulit sama ustaz, harus introspeksi. Santai ya, santai. Terus ada. Kemudian ada 7 berarti ya. Ya, 7. Solusi untuk kaitannya dengan biar tidak terlalu longgar dalam mengizinkan, juga tidak terlalu ketat dalam mengizinkan. Allah lanjut. Kemudian masalah keempat, al-huruf atau kabur. Al-wal maqsudu biha mu'adzaratu talib al-halaqah ba'da maji'ahu ilaiha duna 'udati fi dzalikal yaum wa bila ilmin au idnin musbaqaini minal muallim. Maksudnya adalah di awal halaqah dia hadir, kemudian di pertengahan dia kabur tanpa izin, namanya kabur. Dia izin kemudian tapi nggak balik. Tapi tidak kembali. Kemudian penyebabnya adalah yang pertama intihaju uslubul al-quswah wasyiddah ala talib bi'ainihi, menggunakan metode yang keras, kaku kepada murid. Mungkin muridnya ini kabur sebabnya gurunya itu terlalu keras dalam mengajar ataupun intinya galak. Jadi muridnya nggak kerasan terus kabur. Killer. Kemudian yang kedua irkhaul amru litulab, kendornya situasi bagi murid. Bihaitsu Enggak paham. Enggak paham ngerti. Bihaitsu yakfalul mudarrisu an majriyatil halqah. Kenapa kok santri atau murid merasa longgar? Karena mudarris lalai terhadap perjalanan halaqah. Ketika mudarris itu tidak perhatian, pokoknya yang penting hadir aja, wujud di situ, ada duduk dah. Itu kan nanti memberikan kesempatan kepada murid atau santri untuk ini diem-diem keluar halaqah nggak balik, atau izin nggak balik, nggak pernah diperiksa soalnya. Habis izin nggak dicari, kok nggak balik-balik nih, udah sekian lama nih, masa sebanyak itu, apa tadi sahurnya itu berapa kilo nih, itu misalkan. Ya seperti ya. Terus yang ketiga, ketika ihsasul talibi bidzulmi, perasaan santri atau santri merasakan kedoliman dan peremehan yang berlebih dari pihak mualim. Jadi santri di dalam halaqah itu dia merasa terdolimi atau sering dipojokkan misalnya. Jadi mungkin itu sebabnya santri itu kabur dari halaqah. Sebab saya seperti itu. Ditanya ujian kapan tuh memojokkan nggak? Enggak ya. Motivasi. Kemudian 4, dhaful infitah hutulab au irtiyahahu lijawil halqah, lemahnya keterbukaan murid atau kepuasan dalam suasana halaqah. Jadi suasananya itu dalam halaqah itu tegang. Jadi ketika dia mulai masuk halaqah itu
misalnya dari awal sampai akhir itu tegang, nggak ada, misalnya ustadznya pandangannya terlalu berlebihan ke seseorang murid, ataupun ya kurang lebih sama seperti yang pertama itu, dia gurunya tidak terbuka atau murid mau, kan kalau ustadznya itu galak mungkin santrinya itu tidak terbuka oleh santri, tidak terbuka kepada ustadz, jadi penyebabnya itu. Kemudian yang kelima, su'ut tafahumul muallim liwad'i talib wa hajatihil malihati ila tarkil halqah li amrin mulzim. Buruknya pemahaman seorang guru dalam kondisi murid dan buruknya pemahaman seorang mualim dalam kondisi murid dan kebutuhannya yang terjadi sampai murid itu meninggalkan halaqah karena perkara yang sudah lazim. Buruknya pemahaman mualim terhadap kondisi santri dan kebutuhan dia yang mendesak sehingga dia butuh untuk meninggalkan halaqah. Contohnya di sini kan kamu idin tibbiyin, ada janji ketemu dengan dokter, masalan contohnya. Au safarin ma'adawihi, atau safar dengan keluarganya, kan gitu. Kalau seandainya mu'alim itu tahu kan, apalagi udah mu'alimnya ndak tahu, memang kaku orangnya, ndak mau ngobrol sama santrinya, kan santri kan merasa sebagian kan ada pas yang melanggar keluar komplek dari sini itu kan ada yang menyampaikan, segan tat mau izin, takut tat mau izin. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak Kemudian efek negatifnya langsung aja artinya ya. Wa min jumlati tilkal adrar, di sini kita artikan, dan perkumpulan yang paling bahaya adalah penentangannya dalam salahnya cara atau bahayanya jalan yang berbeda. Google Translate. Innal ghalib bin nisbati li sahibi hadhil mushkilah minat tullab, kebanyakan bin nisbati li sahibi hadhil mushkilah, orang yang punya masalah ini suka kabur dari halaqah, alla yarji'a ila manzilihi, dia tidak pulang ke rumah, ba'da mughadaratihi al halqah khaufan minal laum awil iqab, setelah dia kabur dari halaqah itu dia nggak pulang ke rumah. Kenapa? Karena takut dihajar sama orang tuanya, kan itu. Wa bittali fala budda wa ayyaqdi baqiyatal waqti kharijan. Nah, efeknya kalau dia tidak pulang ke rumah, dia akan menghabiskan waktunya di luar rumah, mimma ya'udu alaihi bid-darar, di mana yang demikian ini nanti akan menimbulkan madarat bagi dia. Nah, itu. Waqtisabu ba'dil adat as-sayyi'ah minhum, baris kelima. Ketemu? Dua dari bawah itu. Kalaupun misalkan dia itu tidak tertimpa doror ketika dia menghabiskan waktunya tidak di rumah, maka bisa jadi dia akan menemukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kat tadkhin masalan. Mana tadkhin? Rokok. Itu efek negatifnya itu. Satu, dia tidak pulang ke rumah. Dua, dia menghabiskan waktu di luar rumah. Dia tidak di halaqah, tidak di rumah. Sedangkan kalau dia menghabiskan waktu tidak di rumah dan tidak di halaqah, satu, antara dia akan
mendapatkan atau tertimpa mara bahaya. Yang kedua, dia akan menemukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terus yang ketiga, efek negatifnya ada di 2 baris bawahnya itu. Wa kama la yahfa ta'siru misli hadhihi adh-dhahira 'ala baqiyati tullab fil halqah. Akan berefek juga kepada santri yang ada dalam halaqah. Mimman yahunu at-taqlid aw yata'assaruna bil igwa. Terutama santri yang sukanya itu bebek aja, ngikut aja sama temennya. Terus solusinya kurang lengkap ini. Solusinya itu intinya ada di baris terakhir itu. Wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan kebalikannya hal-hal itu dapat diketahui dengan baik. Kalau memang masalahnya itu su'u tafahumil mu'allim, berarti solusinya apa? Ya mu'allim harus betul-betul paham terhadap kondisi santrinya, kan gitu. Du'fun fitahit talib awirtiyahu lijawil halqah. Santri merasa tidak terbuka, tidak puas, tidak nyaman dalam halaqah. Berarti solusinya apa? Buatlah halaqah menjadi nyaman, kan gitu. Kalau motifnya itu santri merasa didolimi, diremehkan, solusinya apa? Ya buatlah bagaimana biar santri itu tidak merasa didolimi, kan gitu. Dan seterusnya. Jadi solusinya itu tinggal kebalikan dari motif timbulnya masalah. Terus kemudian masalah kelima, resign dari halaqah atau keluar dari halaqah. Autana kusu'ada tolabah syai'an fa syai'an ba'da mururi fitrati muayyana ala iftitahil halqah wa bada'a nasyatiha. Menurunnya jumlah murid sedikit demi sedikit setelah jangka waktu tertentu setelah pembukaan halaqah. Kemudian penyebabnya adalah Arjul Ustadz bi Bashir Al-Jabari, kembali ke perkataan Ustadz Bashir Al-Jabiri. Ustadz Bashir Al-Jabiri mengembalikan asbab al-inqita, sebab kenapa terjadi yang namanya resign atau berhenti dari halaqah atau ta'lim atau dari sekolah. Kenapa kok ada orang-orang yang putus sekolah, keluar sekolah, maksudnya memutuskan untuk keluar dari pondok misalkan, menyelesaikan diri terlebih dahulu, dikembalikan kepada ila kusurin fi sulukil qaid amil muallim. Kurangnya perilaku mu'alim dalam penjagaan atau mempertahankan halaqah, Ya. Atau lemahnya dia dalam beberapa tempat, dan diantaranya mendiagnosa masalah dan menyelesaikannya, kemudian membangun tim atau kelompok dan mengobati trauma, dan yang terakhir memotivasi murid. Dan itu adalah alasan yang bagus, dan aku melihat di sana ada sebab-sebab yang lain. Kalau menurut Ustadz Bashir Al-Jabiri, sebab kenapa seorang thalib itu sampai berhenti dari halaqah itu mesti faktor terbesarnya itu ada pada muallimnya, ada pada ustadznya. Bisa jadi ustadznya itu memang lemah dalam menjaga majmu'ah santrinya atau kelasnya, atau lemah dalam beberapa hal, tadi mendiagnosa masalah dan menyelesaikannya, tidak bisa membangun tim dengan baik, menyelesaikan atau mengatasi bahasa antum tadi trauma, kemudian lemah juga dalam memberikan
motivasi. Karena memang kalau kita rujuk ke tadi ya, paragraf yang pertama di bawahnya al-musykil al-khamisah itu kan ada perkataan yang dikurung dengan tanda petik itu loh. Qad nahtaju ila nau'in minal qadati libtidai amalin ma. Kadang kita membutuhkan satu macam atau satu bentuk kepemimpinan ketika kita memulai satu pekerjaan. Wa ila nau'in akhar tamaman, dan butuh pada satu macam atau satu jenis keterampilan yang lain secara utuh lil muhafadhu alaihi, untuk menjaga amal yang sudah kita mulai fi atwarihil mukhtalifah, dalam fase-fasenya yang beragam. Paham maksudnya? Ketika kita mendirikan rumah Quran, itu kita butuh ada kodah, ada pimpinan-pimpinan, ada ide-ide. Tapi kita ketika sudah berjalan itu butuh keterampilan lain. Tidak selalunya yang bisa membangun itu bisa menjaga. Paham maksudnya? Makanya yang sering diingatkan dan dibahas itu, kalau kita mendirikan satu lembaga pendidikan atau mengadakan apapun itulah, itu setidaknya 4 unsur harus terpenuhi atau harus dijaga. 1, perencanaan. 2, pelaksanaan. 3, keorganisasian. 4, evaluasi. 4, evaluasi. 1, perencanaan, mau bikin pondok tahfidz. Lah, nanti targetnya bagaimana? Berapa tahun? Santrinya setingkat apa? Gurunya dari mana? Pakai kitab apa? Berapa juz? Pokoknya kita bikin aja. Nggak ada perencanaan. Perencanaan itu termasuk lokalnya itu seberapa luas, nanti berapa lantai, menghadap kemana, posisi kantor di mana, kamarnya di mana, luasnya seberapa, ventilasinya nanti bagaimana, pakai AC atau cukup kipas. Iya, perencanaan itu sampai sedetail itu idealnya. Kemudian pelaksanaan itu nanti ya yang di lapangan yang akan bertanggung jawab. Keorganisasian, diatur strukturnya, siapa yang jadi kepala, siapa jadi wakil, siapa jadi sekretaris. Kemudian evaluasi, ya harus ada evaluasi. Kalau nggak ada evaluasi, gimana cara kita mengukur berjalannya satu program atau lembaga yang kita dirikan? Nah, kan sulit, nggak bisa. Terus kalau belakang belum ya, yang belakang belum diterima. Oh belum. Wa ya asbabun wajihah. Nah, sebab yang tadi disampaikan oleh Ustadz Bashir Al-Jabiri itu adalah sebab yang wajihah, ya tepat. Bisa jadi memang kebanyakan itu ada siswa, ada murid, ada santri itu putus sekolah atau keluar dari pondok, faktornya karena ustadznya itu sendiri atau lembaga pendidikan tersebut. Wa ara anna hunaka asbaban ukhra, tapi menurut saya ada sebab-sebab lain. Takhussul farda awit thalib, yang sebab-sebab ini terkhusus ada pada oknum atau individu atau pada santri. Tidak terus nyalahkan ustadz tok ya, gara-gara ustadz fulan kan teman saya kabur nggak mau balik lagi ke pondok misalnya. Tidak terus sepenuhnya menyalahkan ustadz. Wa min jumlatiha, yang pertama taghayyuru dzurufihi, perubahan apa ya, dzuruf itu apa ya, ya perasaan dia, sikap dia, minin syighalin bi umurin muayyana, berupa sibuknya dia terhadap beberapa hal tertentu, situasi dan kondisi dia berubah, makanya memang perlu untuk menyelesaikan diri dan keluar dari pondok. Awintiqalun li amkinatin ukhra, atau dia pindah ke tempat lain. Yang ketiga, ihsasuhu bil iktifa, merasa sudah cukup setelah selesai semester 2, karena sudah selesai sampai juz 1 setoran rampung, kemudian udahlah cukuplah saya lah, tidak perlu
5 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk, saya sudah pernah setor aja udah cukup saya misalkan. Atau mungkin malah saya sudah pernah di NQ udah cukup lah. Bighadin nazar an sidqi hadzal ihsas, dengan mengesampingkan kejujuran perasaan ini. Kan ada orang yang merasa tapi sebenarnya perasaannya itu tidak jujur, merasa udah cukup padahal sebenarnya belum cukup, maksudnya gitu. Yang keempat, warubama khata'u ikhtiyarihi mungdul bidayah, bisa jadi sejak awal dia udah salah pilih. Wah, yang saya inginkan tuh pondok tahfidz yang enggak kayak gini, kok malah saya di sini. Paham maksudnya? Tak kira ya NK itu bla 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 bla, ternyata kok malah aduh, nah, kan gitu misalkan. Wa syu'uruhu bi annahu fi ghairil makan al munasib al muhaqqiq li tumuhihi, dan perasaan dia bahwa dia berada di tempat yang tidak cocok dengan dia. Tempat ini tidak bisa mewujudkan al muhaqqiq li tumuhihi, keinginan-keinginan dia dan obsesi-obsesi dia. Saya itu pengen jadi hafid yang pinter IT, malah di Nasirul Quran ini tidak ada pelajaran komputer. Gimana ini? Misalkan saya ini pengen jadi seorang hafid yang juga pinter biologi, malah di NK ini nggak ada biologi, misalkan gitu. Terus yang kelima, sebabnya kalau kata beliau ada di paragraf berikutnya baris kedua. Saya bacakan aja. Kama anna ahadal asbab ar-ra'isiyah, sebagaimana pula salah satu sebab pokok fi nadhari, dalam pandangan saya, menurut beliau, li mushkilatin qita'i ba'dhi tullab, terhadap masalah terputusnya atau risennya menyelesaikan dirinya sebagian santri an halaqatil Quran, dalam halaqah Al-Quran, fi yauminal hadir, pada hari ini, huwa adalah, nah baru antum lingkari di situ, kasih lingkaran nomor 5. Annaha qad tahawwalat fi nadhari katsirin minal aba wa awliya'i umuri tullab ila nasyatin la manhajiyin, in shahat ta'bir. Annaha, bahwasanya qad tahawwalat, telah berubah, fi nadhari katsirin minal aba, dalam pandangan dan persepsi kebanyakan orang tua, wa auliya'i murid tulab, dan wali santri, ila nasyatin la manhajiyin, pada kegiatan yang la manhajiyin, tidak metodologis, tidak rapi, kalau bahasa kita mungkin ya tidak negeri, kan gitu, tidak resmi gitu loh. Dapat apa orang ikut rumah Quran itu? Dapat apa orang nyantri? Ijazahnya aja nggak kepake, kan gitu. Ijazah itu kepake dari sini, pakai buat ngelamar. Ada nggak pernah saya nemui ada alumni Nasrul Quran ngelamar pakai ijazah. Insohat takbir, kalau pengungkapan ini benar dari sudut pandang para wali, orang tua itu ada yang berpandangan seperti itu. Ini lembaga nggak negeri, ini nanti nggak resmi, gimana nanti anak saya kalau mau melanjutkan sekolah, kan gitu. Walam tu'at laha tilkal muhimmah al asasiyah allati kanat tattani'u biha fi ahdi salaf rahimahumullah. Itu ndak terjemahkan ndak apa-apa. Intinya yang kelima itu, terjadi perubahan persepsi pada para wali dan orang tua. Wala'alla dzalika, bisa jadi yang demikian itu ya'udu ilan tisyari dirosah an-nidhamiyah. Kenapa kok terjadi perubahan mindset dan persepsi? Bisa jadi sebabnya adalah ya'udu ila, kembali pada intisyari dirosah an-nidhamiyah, tersebarnya sekolah atau format sekolah yang nidhamiyah resmi, awit ta'lim alladzi yamnahu ma yusamma bisyahadat, atau pengajaran pendidikan yang memberikan sesuatu yang disebut dengan asyahadat.
ijazah. Wal iqbal alaihi sa'yan wara'a ta'mini matalibil hayah. Wal iqbal alaihi terbuka menerima ijazah itu sa'yan sebagai bentuk usaha, wara'a ta'mini matalibil hayah. Di belakangnya atau di balik ijazah itu nanti ada semacam kayak jaminan kesejahteraan hidup. Kalau punya ijazah ini kan nanti bisa daftar di sini, bisa jadi pabrik itulah apa sih? Garmen. Timah. Mimma ja'alahu asasiyan fi nadharihim, di mana yang seperti ini kemudian menjadikan sekolah-sekolah resmi, lembaga pendidikan yang ada ijazahnya itu dalam pandangan orang tua menjadi asasian, pokok, sekolah yang pokok. Wabakil mayadin at-ta'limiyah tawabi, sedangkan medan pendidikan atau pengajaran yang lain itu tawabi, hanya sekedar pelengkap aja kan gitu. Sedangkan wa minha maidanu halaqatil Qur'anil Karim, masuk dalam kategori bakil mayadin adalah halaqat Al-Qur'an. Wa idza ta'aradul asas matabi, lah kalau yang pokok dan yang bawaan pelengkap ini berhadap-hadapan, yang dipilih yang mana? Awil aslu ma'al far', ada yang asal dan ada yang far', ada yang pokok dan ada yang cabang. Yang lebih diutamakan yang mana? Yang asal, yang pokok. Fala syakka fi taqdimil awal ala tsani. Bisa jadi karena ada perubahan mindset seperti itu. Dan ini kita alami di STTP itu ada calon wali calon santri, nggak tahu jadi daftar apa enggak. Itu yang ditanyakan ya ijazahnya. Ini ijazahnya resmi apa enggak? Nanti bisa buat lanjut ke SMA apa enggak? Gitu. Ya kalau bisa disinkronkan, sinkronkan. Cari jalur supaya lembaga pendidikan yang kita rintis itu nanti ada ijazah resminya. Alhamdulillah kalau STP kita kerjasama dengan SKP. Jadi walaupun asrama formatnya, tapi tetap ada ijazah dari SKB nanti, sehingga kalau mau lanjut ke SMA juga bisa kan gitu. Tapi kan ya wagu, masuk SMP-nya SMP tahfidz boarding school, kemudian lanjut ke SMA ke STM kan gitu. Begitu ya Guzi ya. Jadi sebabnya kalau menurut penulis kitab ada 5, tapi kalau menurut Ustadz Bashir Al-Jabiri ya dikembalikan sepenuhnya kepada Ustadznya. Kenapa kok beliau berpandangan seperti itu? Antum lihat footnote nomor 4 itu. Footnote nomor 4 itu halaman 185. Footnote nomor 4 itu dari 957 responden murid atau siswa yang keluar sekolah, itu 69% keluar sekolahnya karena faktor sekolahannya. Sekolahnya nggak nyaman lah, ustadz atau gurunya bla 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 lah. Makanya beliau berkesimpulan seperti itu berdasarkan data riset kuantitatifnya. Fadol kalau ada yang mau ditanyakan, atau Gozi ditutup dulu nggak apa-apa. Mungkin itu sedikit dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Apabila ada benyanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyudi? Siap? Siap belum? Belum. Berarti muskilatul hudur wa dawam ada berapa? Ada 5. Yang pertama al-ghiyab, yang kedua at-ta'akhur, yang ketiga terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan atau melarang perizinan, yang keempat al-hurub,
Yang kelima, al-inqita' 'anil halqah. Fiikumus soal. Tafadhol. Sudah punya gambaran ya nanti mengatasi kalau dalam halaqah ada santri yang suka ghaib atau suka izin nggak balik. Sudah punya gambaran ya bagaimana nanti dalam memanage atau mengatasi santri yang masalahnya itu adalah masalah terkait dengan kehadiran. Fadhal. Atau terkait dengan yang kemarin dibahas oleh Yakub dan Subhan. Silahkan ditanyakan ya. Contohnya ada yang nggak serak cuma nyampaikan dengan cara yang berbeda. Maksudnya yang nggak serak itu musyrif halaqah. Terus disampaikan ke santri. Oh, kumpul antara musyrif halaqah. Terus nggak serak sama salah satu musyrif yang lain. Terus disampaikan. Ya bagus lah, karena akhirnya bisa saling memberikan masukan. Nggak seraknya kenapa kan gitu. Bertengkar. Nah, kalau bertengkar berarti pakai solusi yang kemarin itu. Ya anggap saja sesama murid terjadi pertengkaran sesama musyrif, ya anggap aja diposisikan seperti ketika terjadi perselisihan sesama murid. Ya di antara langkah-langkahnya ya seperti yang dilakukan Rasulullah itu kan. Kaitannya dengan Ammar dan Khalid itu kan. Mesti kan di antara dua yang bertengkar ini kan ada yang lebih senior, ada yang lebih banyak jasanya kan itu. Nanti saling disebutkan lah. Antum itu apa ndak inget toh kalau beliau itu kan gini kan gitu. Di antaranya yang pertama itu. Ya enggak pertama, di antara langkah yang bisa diambil itu. Kemudian memang perlu dan pentingnya menyamakan persepsi dari awal. Kemudian dari awal itu hati ditata betul, sama-sama ditata. Ayo kita di sini ini sebagai sesama musyrif ya, tujuan dan visi kita untuk melahirkan para hafid yang mujawid mutqin, tidak cuma hafid aja tapi juga amil, mencetak ahlul Quran, tidak hanya hafidul Quran kan gitu. Kalau sama-sama punya persepsi dan pemahaman yang sama, insya Allah nanti walaupun terjadi pertengkaran itu ya sekedar hanya ketika musyawarah, tapi di luar itu insya Allah akan kembali lagi. Nah kalau ternyata kita lihat dan kita dapati kok masalah itu buntutnya panjang sampai masing-masing dari dua musyrif halaqah ini mencari penyokong dan pembantu. Nah kadang ada yang modelnya gitu ya, jadi berselisih terus yang satu nanti galang masa dia mendekati ustadz tertentu kan. Ustadz itu kayaknya emang kan gitu kan. Ada yang modelnya seperti itu. Nah kalau emang model seperti itu ya lebih baik memang langsung adakan kumpul bareng aja dengan asatid, seluruh asatid kan gitu. Dicari duduk perkara perselisihannya itu terkait dengan apa, kemudian disampaikan, dijelaskan dengan santun, dengan baik, tanpa menyalahkan salah satu pihak. Itu nanti solusinya akan lebih jitu dan tepat kalau ada kasus realnya. Karena kan kita akan tahu realnya itu kasus yang terjadi perselisihannya dalam hal apa, bisa ditolerir apa enggak kan gitu. Sehingga nanti untuk penyelesaiannya juga akan lebih. Kemudian diantara cara dan trik yang bisa dilakukan adalah minta tolong kepada ustadz yang dituakan oleh masing-masing dari dua pihak untuk mendamaikan. Kalau sesama teman itu biasanya ya ngefek tapi efeknya kurang dalam. Beda dengan yang kalau yang menengahi atau mendamaikan itu ustadz yang dituakan sama masing-masing pihak. Paham maksudnya? Nah itu.
Di BEM juga kan kalau ada perselisihan kan mungkin ketua BEM yang dianggap sudah sepuh ya kan? Senior ya kan. Kan gitu. Allah a'lam. Itu apa namanya, pinter-pinter kita kalau kita posisi sebagai mas'ul lafid, pinter-pinternya kita untuk mengakomodasi berbagai pandangan dan pendapat. Memang sulit dan susahnya menjadi pimpinan itu memang menjadi pimpinan yang akomodatif. Akomodatif itu apa? Kadang kita itu punya bawahan, punya anggota yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, sehingga ide-ide yang disampaikan itu ya bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Nah, ketika banyak ide dan semua itu bagus-bagus ya harus diakomodasi. Harus diakomodir. Ini untuk usulan antum ini bagus sekali, insya Allah. Kalau seandainya di pondok ini tuh ada ruang dan waktu, saya mau menjalankan usulan antum. Tapi sepertinya untuk program kita yang cuma sekian semester, tempatnya juga tidak kondusif, sepertinya usulan antum untuk sementara belum bisa kita terapkan. Tapi sudah saya catat, semoga nanti suatu saat kalau ada yang membutuhkan, nanti usulan ini bisa menjadi sedekah jariyah untuk antum. Paham maksudnya kan? Jadi kan orang itu tidak merasa pendapat atau idenya disisihkan, dibuang gitu ya. Atau mungkin ya, kalau asatid pas menemani antum laporan atau membaca program kerja itu ya ditampung gitu. Ya tetap kita tampung, betul kita tampung, kita pertimbangkan dan kita bahas perlu apa enggak, maksudnya kan gitu. Dan jangan sampai sebagai pimpinan, kalau kita itu sebagai mas'ul tahfidz, jangan sampai kita condong kepada salah satu dari dua yang berselisih. Paham maksudnya ya? Jadi posisikan diri kita itu sebagai orang tengah, tidak kanan, tidak kiri. Jadi kita betul-betul ingin bagaimana dua ini rukun kembali. Walaupun mungkin kita sudah punya pandangan, ini yang betul ini si A ini, bukan si B. Jangan sampai nanti si B merasa malah wah itu memang, soalnya orang itu kalau udah nggak suka itu nanti apa namanya, alasannya kemudian tuduhan itu akan kemana-mana. Mungkin dia udah sadar kalau yang betul itu apa namanya, pihak yang sana. Ketika melihat kita memihak kepada pihak yang sana, dia sebenarnya tahu kenapa kita memihak pihak yang sana, karena sana yang benar. Tapi karena dia sudah terlanjur tersulut emosi dan kebenciannya, akhirnya bisa jadi nanti malah kita dituduh yang enggak. Ya itu emang dulu mentang-mentang alumni dari pondok yang sama, misalkan gitu kan, mentang-mentang dari daerah yang sama, atau mungkin mentang-mentang itu punya adik cewek mau dianu misalkan, nanti akan mana-mana nanti. Orang itu kalau udah terlanjur benci, terlanjur nggak suka, itu yang nggak salah pun jadi salah. Iya, yang nggak salah pun jadi salah. Makanya kan kata pepatah Arab gimana? Ahbib habibaka haunan ma wa abghid asa ayakuna baghidoka yauman ma. Abghid baghidoka haunan ma asa yakuna habibaka yauman ma. Kan gitu kan. Kalau senang sama orang itu ya sewajarnya lah, nggak usah terlalu makan bareng, sabunnya batangan buat gantian. Minum 1 gelas 2 sedotan. Biasa aja, soalnya nanti kalau suatu ketika kok terjadi permasalahan sedang slack, wah, sedangkan masing-masing pihak udah terlanjur tahu luar dalamnya, nah, udah itu habis nanti. Ketika benci juga biasa aja, nggak usah terlalu yang ketemu aja itu, kalau bisa itu nyari jalan yang lain. Misalkan dari sini, saya mau lewat sana, dari sana ada teman yang dia
dia nggak suka sedang ada masalah, langsung balik kanan lewat sana, nggak mau papasan dengan temennya yang sedang ada masalah. Suatu saat ternyata temen yang tidak cocok dan kita sedang ada masalah itu, ternyata ada satu hal atau satu permasalahan yang kita klik di situ, terus kita akrab. Wah, udah itu mesti teman-temannya, wala dek wingi we ketemu ning dalan wegah saiki metu bareng mangan bareng, nah gitu nanti. Gitu. Akhir wujud man fadol kalau ada ya. Biasanya kan ada sebab kayak kita juga menemukan monopati juga gitu kan. Dan situ kita kadang antara dua, kita berambisi buat membawa apa yang kita pelajari atau memaksimalkan melanjutkan dan memaksimalkan sistem itu. Itu gimana? Bagusnya yang kedua, maksimalkan dan optimalkan sistem yang sudah ada, sambil nanti susupi ilmu yang antum dapat dari sini, ambisi antum. Tidak masalah, mengoptimalkan itu kan emang harus ambisius. Orang kalau nggak ambisius nanti nggak bisa optimal. Betul, harus ambisius betul. Misalkan program yang ada itu tidak tahfidz, tapi ada pelajaran tahfidz di kelas. 1 tahun 1 juz misalkan. Jadi target akhir ketika ujian itu pokoknya 3,5 atau 8 atau 5 gitu. Minta aja data-datanya. Yang tahun lalu gimana Ustadz hasil ujian tahfidznya, minta datanya, enggak apa-apa. Dari sekian santri yang ujiannya najah berapa, yang ujiannya rosib berapa, sudah ada kriteria penilaiannya belum, bagaimana sistem murojaahnya, bagaimana model tahfidznya, bagaimana model tajwid tahsinnya, kan gitu. Makanya yang kita pelajari di sini itu lentur banget. Tidak hanya bisa kita terapkan pada lembaga yang konsen di tahfidz, lembaga yang tidak konsen di tahfidz tapi ada program tahfidznya, bisa kita pakai ini, bisa kita pakai. Artinya program talqin, program tajwid itu bisa kita masukkan ke program tahfidz yang sudah ada di lembaga tertentu, lembaga pendidikan tertentu. Paham maksudnya ya? Bahkan SMP, SMA yang sekolah itu para gurunya sudah sepakat untuk memasukkan ada tahfidz di situ, bisa kita masukkan. Dan tinggal kita gali datanya. Si program tahfidznya targetnya apa nih, Pak Kepala? Ya pokoknya selama 3 tahun ini paling enggak minimal ya juz 30 lah, sama bacaannya itu jangan sampai menyakiti telinga pendengarnya misalnya. Nah, kan nanti tinggal disusun. Begitu ya, Zaki ya. Jadi kalau saya boleh berpesan kepada antum semua, ketika antum nanti awal bertugas itu jangan langsung ngobrak-abrik tatanan yang ada di situ. Map reading dulu. Tahu ya map reading ya? Baca lapangan, baca medan. Fahami lapangan. Pahami lapangan. Ini program yang berjalan itu seperti apa sih? Saya ini ditugaskan di bidang apa? Yang diinginkan dari saya itu apa? Kan gitu. Manfaat yang ingin didapatkan oleh lembaga ini tuh dari adanya saya di sini tuh apa? Kan gitu. Setelah itu kemudian gali data terkait dengan itu tadi, tujuannya, programnya, kendalanya apa, selama ini masalahnya apa, kan gitu. Penunjang yang sudah ada apa, yang belum ada apa, kan gitu. Terutama mendeteksi apa yang akan menghalangi kita, itu antum harus tahu itu. Ini faktor terbesar yang menghalangi saya untuk bereksplorasi dan mengembangkan kreativitas saya di bidang tahfidz di sini nih kayaknya emang mudir ini, misalkan, atau ketua yayasan ini misalkan, gitu. Ya berarti nanti mulai disusun langkahnya. Setidaknya 1, 2 atau 3 bulan pertama itu jangan terlalu banyak ngasih
masukan yang sifatnya nanti merombak. Bangun trust dulu, bangun kepercayaan dulu. Kan gitu. Kepercayaan itu bisa dibangun dengan sering komunikasi, kan gitu, menyampaikan ide-ide yang brilian, kan gitu. Apalagi kalau ide-ide itu sifatnya memang diminta, bukan inisiatif kita. Nah, itu biasanya nanti akan menumbuhkan kepercayaan. Begitu ya, Mas Zaki ya. Ada lagi, tafadhol. Wujud? Allah Akbar. Tinggal dikit nih. Wahidin, ada berapa pembahasan dalam fasal kelima yang menjadi amanah untuk? Ada 3 ya. Pembahasan yang pertama kaitannya dengan wali santri. Definisi wali santri itu apa? Kenapa kita perlu perhatian terhadap wali santri? Kemudian kewajiban mu'alim kepada wali santri itu apa aja? Terus pembahasan yang kedua itu kaitannya dengan kewajiban wali santri. Kewajiban wali santri itu apa? Loh, ngapain kita belajar kewajiban wali santri? Kita kan calon mu'alim, bukan calon wali santri. Perlu kita tahu kewajiban wali santri supaya nanti ketika kita ingin membangun kesamaan persepsi, kita bisa menerangkan kepada wali santri berdasarkan kitab. Kalau tidak berdasarkan kitab, nanti ya walah dumeh dadi ustaz mewajibkan kita untuk bayar SPP tepat waktu, misalkan gitu. Jangan sampai nanti muncul yang kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ziarahnya para wali santri untuk memeriksa halaqah. Di sini beliau menganjurkan wali santri itu secara insidental berkunjung ke pondok, kemudian mengamati halaqah. Beliau menganjurkan seperti itu. Maafi? Ya. Apa? Hah? Kalau kita sebagai posisinya sebagai mas'ul tahfidz sudah tidak bisa memberitahu dia, ya biar diurusi sama mudir atasan kita. Nanti mudir tidak mampu, biar diurusi sama yayasan. Biasanya kalau yayasan sudah tidak bisa ngurusi, nanti ya sudah keluar SK, nanti pindah tugaskan. Yang penting datanya lengkap. Nah, data itu kan ya harusnya yang punya ya mas'ul tahfidz. Data dari santri atau data pengamatan kita sendiri kan gitu. Kita amati ternyata memang dalam menjalankan halaqah dia ini kaku dan keras. Kita tanya para santrinya juga memang ustadz itu ringan tangan misalkan. Sidik-sidik kampleng misalkan. Nah, gitu. Kecuali kalau kita posisinya sebagai mudir atau sebagai yayasan, ya standarnya itu tadi, apakah kerusakan yang dia timbulkan itu daimah atau aniyah, kan gitu kan. Apalagi kalau sampai manhajiyah. Kalau sampai manhajiyah dan dia nggak mau diralat, nggak mau diislah, ya sudah, say goodbye. Fadhal. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan dipelajari di murojaah muskilat wa hulul. Al muskilat al amah daimah. Ada berapa kemarin Yakub? Baru kemarin lupa. 5 apa 6?
Ada 6. Terus al-mushkilat, al-aniyah, al-muhaddadah ada 2 antara santri, kemudian santri dengan ustadz. Langkah-langkah Islam dalam mengantisipasi masalah, langkah-langkah Islam ketika terjadi masalah. Jangan lupa untuk di refresh, dibaca-baca lagi. Kemudian muskilatul hudur wad dawam, berarti ada 5 masalah. Begitu, insyaallah nanti sore kita evaluasi lagi. Apa Wahyudin nanti sore siap? Udah siap nanti sore? Saya nunggu jawaban Wahyudin, yang lain bilang siap tak karepmu. Ya Din, insyaallah siap sore. Tapi nanti sore saya ada jadwal jauh ya. Ya evaluasi aja kalau gitu nanti sore ya. Besok pagi ya Wahyudin ya. Nah tadi berdoa kafaratul majlis. Subhanakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.